Makam Nyato ialah makam kuno dari salah satu pemuka agama yang ada di Lombok yang bernama Abdullah Akhadat, atau masyarakat Lombok mengenalnya dengan nama Wali Nyato. Makam ini berlokasi di sebuah bukit di wilayah selatan Lombok Tengah, tepatnya di Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Di dalam komplek makam ini terdapat dua makam inti, yaitu makam utara dan makam selatan. Makam utara merupakan makam sang wali, sedangkan makam selatan ialah makam pengikut setia Wali Nyato. Makam inti ini dikelilingi oleh pagar atau dolken yang dibuat dari berbagai jenis kayu, seperti kayu timus, kayu kunyit, kayu tanjung gunung, dan ipil yang panjangnya antara 1,50 meter sampai 2 meter. Sedangkan ujung dari pagar kayu ada yang dibuat runcing dan ada yang tidak. Selain kedua makam inti, di kawasan makam ini juga terdapat bangunan gedeng dan sebuah kolam. Gedeng ialah tempat pertemuan. Dalam kompleks ini terdapat dua bangunan gedeng yang diperkirakan usianya sama dengan Masjid Kuno Rembitan, yaitu Gedeng Daya dan Gedeng Lauk. Gedeng Daya hanya boleh ditempati oleh peziarah laki-laki, sedangkan Gedeng Lauk digunakan untuk peziarah perempuan. Kedua gedeng tersebut berbentuk persegi empat, di mana bangunannya tidak lurus menghadap ke arah barat, melainkan agak sedikit miring ke kanan. Walaupun tidak lurus mengarah ke kiblat, tetapi lebih mendekati ke arah tersebut. Sehingga selain digunakan sebagai tempat beristirahat, gedeng dapat pula digunakan sebagai tempat sholat bagi peziarah, berzikir maupun tahlilan. Di sebelah kanan gedeng daya yang bertepatan dengan depan pintu masuk makam terdapat sebuah kolam kering terbuat dari batu andesit atau batu kali dengan kedalaman 1,90 meter dan berdiameter 3,5 meter. Kolam tersebut memiliki 5 anak tangga untuk turun ke bawah. Diperkirakan pada awal berdirinya makam, kolam tersebut berisi air yang dapat digunakan untuk mengambil air wudhu atau mencuci kaki sebelum atau sesudah masuk makam. Dalam berziarah ke makam ini terdapat beberapa tradisi yang harus dipatuhi oleh peziarah, seperti waktu berziarah, melepas alas kaki saat memasuki kawasan makam inti, dan daerah yang boleh dimasuki oleh peziarah. Tradisi pertama ialah peziarah hanya boleh berziarah pada hari Rabu. Hal ini dikarenakan kepercayaan warga setempat. Diceritakan pada masa hidupnya, Wali Nyato hanya menerima orang datang menemuinya pada hari Rabu, sehingga atas dasar tersebut warga menetap waktu ziarah yang hanya boleh dilaksanakan pada hari Rabu. Tradisi kedua ialah melepaskan alas kaki ketika akan memasuki makam inti. Masyarakat setempat memandang makam adalah tempat yang suci seperti masjid, oleh karena itu harus diperlukan sama seperti masjid. Tradisi terakhir ialah tempat yang boleh dimasuki peziarah. Makam inti di komplek makam Nyato ini selain dikelilingi oleh pagar kayu juga dikelilingi oleh pagar kawat di dalamnya sebagai pembatas. Peziarah hanya bisa memasuki makam inti hingga pembatas tersebut. Yang diperbolehkan masuk melewati pagar pembatas hanyalah kerabat atau orang kepercayaan Wali Nyato sendiri. Lalu bagaimanakah asal muasal makam Wali Nyato ini banyak dikunjungi para peziarah? Wali Nyato adalah waliullah yang sangat melegenda di Pulau Lombok, lebih-lebih di kalangan masyarakat Lombok Tengah atau tepatnya di Desa Rembitan, bagian selatan Pulau Lombok. Sebutan Wali Nyato dikaitkan dengan tanda-tanda kewaliannya. Nyato artinya nyata, karena masyarakat sangat mempercayai bahwa Wali Nyato benar-benar sebagai orang wali. Konon Wali Nyato memiliki 33 nama. Di setiap desa atau kampung yang pernah disinggahi, ia disebut dengan nama yang berbeda-beda. Salah satunya Sayyid Abdullah. Gelar ini diperoleh setelah beliau meninggal dunia. Tidak ada yang tahu persis dari mana ia berasal. Sebagian masyarakat mempercayainya bahwa ia berasal dari negeri Timur Tengah karena ciri-ciri wajah dan postur tubuh yang dimiliki persis seperti dari bangsa Arab. Perihal kedatangan ke Pulau Lombok tidak jelas. Berdasarkan penuturan Tuan Guru Haji Najamuddin Makmum, pengasuh pondok pesantren Darul Muhajirin Praya Lombok Tengah, menuliskan dalam bahasa Sasak tulisan Arab Melayu. Wali Nyato datang dari arah barat dan menamakan dirinya Raden Datang. Kisah Raden Datang seringkali dikaitkan dengan cerita Mamik Butuh dan Inak Butuh alias Amak Bangkol dan Inak Bangkol. Sekitar tahun 1800-an di zaman kerajaan Karangasem yang dipimpin oleh anak Agung Gede Jelantik dan masih menguasai Lombok, disebutkan sebuah cerita tentang kedatangan Raden Datang yang mampir ke pondok Mamik Butuh yang tinggal di Desa Rembitan, Pujut, Lombok Tengah. Mamik Butuh adalah seorang pengembala kerbau.
Kedatangan Raden datang secara tiba-tiba yang sebelumnya didahului oleh kedatangan Raden Parnas. Ketika itu Mamik Butuh sangat bersedih dengan linangan air mata karena ditinggalkan pergi oleh Raden Parnas. Raden Parnas adalah anak angkatnya dan tinggal bersamanya selama 8 tahun. Akan tetapi kemudian Raden Parnas secara tiba-tiba menghilang. Di tengah kesedihan Mamik Butuh, tiba-tiba datanglah seorang pemuda yang sebelumnya dianggap Raden Parnas, tetapi sebenarnya adalah Raden Datang. Setelah lama bercerita, Raden Datang diperkenankan untuk tinggal bersama Mamik Butuh dan diangkat menjadi anak angkat. Selang beberapa waktu kemudian, Raden Parnas akhirnya kembali pulang. Mamik Butuh sangat senang dan sangat terhibur. Hatinya berarti kini ia telah mempunyai 2 anak angkat untuk membantu mengembalakan kerbaunya. Hubungan Raden Parnas dan Raden Datang sangat dekat, layaknya seorang saudara kandung. Mamik Butuh sangat berbahagia meskipun ia tidak memiliki keturunan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniainya 2 orang pemuda. Kasih sayang yang diberikan kepada kedua pemuda itu layaknya seperti anak kandungnya sendiri. Keduanya terkenal sangat ulat dan rajin. Ketukunan dan kerajinan Raden Parnas dan Raden Datang dalam mengembalakan kerbau menjadi buah bibir masyarakat di Desa Rambitan. Kedua pemuda itu sedikit pun tidak pernah mengeluh. Teman-temannya sesama pengembala sangat senang berkawan dengan keduanya. Raden Parnas dan Raden Datang pun sangat menghargai teman-temannya. Sikap dan tutur katanya selalu dijaga agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Setelah 7 tahun bersama Mamik Butuh, Raden Datang mengajukan permintaan kepada ayah angkatnya. Ia meminta untuk dihitan. Permintaan tersebut disambut gembira. Bukan hanya Raden Datang yang dihitan, tetapi Raden Parnas juga ikut dihitan. Pada hari Kamis tanggal 12, tidak disebutkan tahunnya, dilangsungkan acara hitanan yang sangat meriah. Berbagai acara hiburan didatangkan untuk menghibur para tamu undangan yang datang. Suguhan berbagai macam makanan serta suara bertabuhan gendang belik. Rebana terdengar bertalu-talu mengiringi kebahagiaan masyarakat Rambitan pada waktu itu. Banyak kemudian masyarakat setempat mengikuti tata cara upacara seperti yang dilakukan Mamik Butuh. Masuknya ajaran agama Islam yang mereka terima hanyalah sebatas keimanan. Ajaran itu pun belum terlalu sempurna. Mereka menganut ajaran kepercayaan Wotetelu dan pengaruh budaya animisme dan dinamisme yang masih kental. Tahun-tahun berikutnya banyak yang mengikuti tradisi tersebut. 5 tahun setelah dihitan, tepatnya pada hari Kamis tanggal 13 bulan Rajab, Raden Parnas dan Raden Datang mengajak teman-teman untuk bermain layang-layang di sebuah padang, yaitu Landang Batu Belik, yaitu di sebelah selatan Desa Rambitan. Ketika layang-layang naik dengan kencang, Raden Datang menyuruh Raden Parnas untuk memegang tali layang-layang. Seketika itu juga Raden Parnas meleset ke atas bersama layang-layang. Ketika di atas, Raden Parnas melihat sekumpulan orang mengelilingi kota hitam dan mengelilinginya. Akhirnya dijawab oleh Raden Datang bahwa yang dilihat itu adalah Ka'bah dan orang yang keliling itu ialah orang yang bertawaf mengelilingi Ka'bah. Kejadian ini pun disaksikan secara nyata oleh teman-temannya dan apa yang dilihat adalah sama seperti yang dilihat oleh Raden Parnas. Kejadian ganjil berikutnya adalah Raden Datang menyuruh Raden Parnas untuk menunggu kerbaunya sementara ia mau pergi sholat Jumat di Mekah dan berjanji akan membawa teman-temannya bagi Mekah atau kurma. 3 jam kemudian Raden Datang kembali dengan membawa sekarung kurma yang dijanjikan kepada teman-temannya. Para sahabatnya kembali terheran-heran dan menanyakan tentang Mekah, sholat Jumat. Akan tetapi Raden Datang kemudian menjelaskan secara rinci. Berita ini kemudian tersiar sampai ke pelosok desa. Berita ini kemudian tersiar sampai ke pelosok desa dan kampung. Berita tentang karomah dan kewalian Raden Datang membuat masyarakat Rambitan terkagum-kagum dan mereka mulai mempercayai bahwa Raden Datang benar-benar seorang waliullah. Semenjak peristiwa itu, masyarakat Desa Rambitan semakin tunduk serta yakin dengan kesalihan Raden Datang. Sebagai seorang wali, beliau memiliki karomah yang tinggi. Karomah yang solid ditunjukkan dengan pikiran waras. Kelebihan yang diberikan oleh Sang Pencipta menembus batas akal pikiran sehat dan logika. Masyarakat mulai mengikuti sikap dan perilaku Raden Datang yang biasa sholat Jumat. Raden Datang kemudian mengajak masyarakat untuk membangun masjid. Masjid tersebut terletak di sebuah gunung Desa Rambitan. Setelah sekian lama bersama Mamik Butuh, kesedihan pun mulai menimpa Raden Datang. Mamik Butuh sakit-sakitan kemudian meninggal dunia. Selang 7 tahun kemudian Inak Butuh pun meninggal dunia. Belum kering air mata kesedihan Raden Datang, 7 tahun kemudian Raden Parnas menyusul. Hari-hari dilalui seperti biasanya mengembala kerbau bersama teman-temannya. Pada suatu ketika Raden Datang menunjukkan gelagat yang aneh. Ia menggali lubang. Perilaku ini menimbulkan keheranan bagi teman-temannya. Ia berpesan, "Lakukanlah apa yang menjadi pekerjaan kalian. Aku hanya ingin istirahat dalam lubang tanah ini."
Ia pun masuk ke dalam lubang. Sampai 3 kali teman-temannya memeriksanya, tetapi ia masih terlihat sedang tidur. Tetapi keempat kalinya setelah waktu Isya, Raden datang menghilang dari tempat pembaringannya. Masyarakat Rembitan sangat sedih dengan berita kehilangannya Raden Datang. Karomah dan kewaliannya betul-betul nyata sehingga disebut Wali Nyato. Demikianlah pemirsa sekilas tentang kisah makam Wali Nyato ini. Semoga cerita ini bisa bermanfaat bagi kita semua.